Assalamualaikum Sobat Spensix, ketemu lagi nih bareng Dika Dan Sarah. di edisi spesial Ngabuburit Produktif. Dika, kamu pernah nggak sih pusing mikirin kenapa Gajah Mada tuh kerajaannya suka ketukar-tukar? Nah, itu dia. Atau kenapa minyak bumi katanya bisa habis, tapi matahari kayaknya abadi banget gitu ya? Tenang Sobat Spensix, kali ini kita bakal pecahin teka-teki IPS yang sering bikin galau itu, biar kamu semua siap tempur ngadepin ujian nanti. Jujur aja, materi IPS itu kan emang banyak banget ya. Dari ngomongin alam, terus loncat ke zaman kerajaan, tiba-tiba bahas ekonomi. Wajar banget kalau kadang bikin kepala ngebul. Tapi, eits, jangan panik dulu. Anggap aja ini misi detektif. Kita di sini bakal bantu kamu bedah kasusnya satu persatu. Pakai cara yang asyik dan gampang nempel di otak. Oke, misi kita dimulai sekarang. Anggap aja setiap topik ini tuh kayak sebuah misteri yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Bener banget. Dengan cara ini, konsep-konsep kuncinya dijamin lebih gampang nyantol. Udah siap jadi detektif IPS? Yuk, kita mulai. Oke, kasus pertama kita, Sobat Spanish Six, misteri sumber daya alam. Pertanyaannya simple tapi menjebak. Kenapa sih matahari itu disebut sumber energi abadi, tapi minyak bumi bisa ludes? Padahal kan sama-sama dari alam, ya kan? Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya itu ada di waktu. Gampangnya gini, sumber daya yang bisa diperbarui itu prosesnya cepet. Kayak air, ada siklus hujannya, hutan bisa kita tanam lagi. Tapi yang nggak bisa diperbarui itu ceritanya beda banget. Prosesnya itu lama banget. Dan lama di sini tuh bukan setahun 2 tahun loh ya, tapi jutaan tahun. Masya Allah, itu artinya sekali kita pakai sampai habis, ya udah, kita, anak kita, bahkan cucu kita pun nggak bakal bisa lihat itu ada lagi. Makanya kita harus hemat. Oke, ini dia trik jitunya buat ujian. Pokoknya, kalau di pilihan jawaban ada sumber daya alam yang cara ngambilnya itu ditambang dari perut bumi, kayak minyak, gas, batu bara, timah, udah langsung kunci aja. Itu pasti sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Gampang banget kan? Lanjut ke misteri kedua Sobat Spensik. Rahasia hutan. Banyak orang mikir hutan itu ya cuma kumpulan pohon buat diambil kayunya. Padahal hutan itu punya banyak banget pekerjaan super penting yang kalau kita salah paham, akibatnya bisa bahaya banget. Nah, pada dasarnya ada dua pekerjaan utama hutan yang perlu kita tahu. Pertama, hutan produksi. Ini tujuannya buat ekonomi, buat ngasilin kayu, rotan, buat bikin mebel. Yang kedua, ada hutan lindung. Wah, ini tugasnya mulia banget. Jadi kayak bodyguardnya alam. Tugasnya mencegah banjir dan erosi. Ini dia trik cepatnya. Cukup cocokkan aja kebutuhannya. Kalau soalnya nanya buat bahan baku furnitur, jawabannya pasti hutan produksi. Tapi kalau soalnya nanya buat mencegah longsor atau banjir, udah jelas itu tugasnya hutan lindung. Oh ya, ada satu lagi, hutan konservasi. Itu buat ngelindungin hewan dan tumbuhan langka. Simple kan? Oke, dari alam, kita terbang pakai mesin waktu ke sejarah. Ini nih, kasus yang paling sering bikin salah paham. Gajah Mada. Mahapatih yang hebat ini sering banget salah alamat kerajaannya. Yuk, kita luruskan. Coba deh, bayangin Sobat Spansik. Kasian banget kan Mahapati Gajah Mada udah berjuang menyatukan Nusantara, kita malah salah sebut asal kerajaannya. Sejarah itu harus akurat, biar kita bisa menghargai perjuangan pahlawan kita dengan benar. Nah, lihat deh lini masa ini. Ini langsung bikin semuanya jelas. Urutannya itu, Kutai, kerajaan Hindu paling tua di Nusantara. Terus ada Sriwijaya yang jago di laut. Nah, baru deh di abad ke-14 ada Majapahit, tempat di mana Gajah Mada mengabdi. Dan ini dia bukti pamungkasnya, Sumpah Palapa yang super terkenal itu. Sumpah ini diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Jadi ingat baik-baik ya Sobat Spansix, Gajah Mada itu identik dengan Majapahit, bukan yang lain. Oke, ngomongin sejarah, setelah era kerajaan Hindu-Buddha, masuklah Islam ke Nusantara. Nah, yang keren adalah penyebarannya itu berjalan dengan damai. Kenapa? Karena ajarannya simple, syarat masuknya mudah, dan yang paling penting, gak ada sistem kasta. Semua orang dianggap setara. Misteri terakhir nih, sesuatu yang deket banget sama kita, apalagi pas bulan puasa. Ekonomi takjil. Hehe, waktu kita beli gorengan atau es buah buat buka puasa, kita tuh sebenarnya lagi ngapain sih dalam kegiatan ekonomi? Yuk kita bedah. Perhatiin alur ini deh, gampang banget. Pertama, ada abang-abang yang membuat takjilnya, dia itu produsen. Terus dia menjual di gerobaknya, itu namanya distribusi.
Nah, kita yang membeli dan memakan, peran kita adalah sebagai konsumen. Produksi, distribusi, konsumsi. Mantap! Oh iya, kegiatan ekonomi ini juga dipengaruhi sama kondisi geografis loh. Kayak di tabel ini, dataran rendah yang panas cocoknya buat tanam padi. Kalau dataran tinggi yang sejuk, cocok buat sayuran dan teh. Kalau di pantai, ya jelas jadi nelayan atau buka tempat wisata. Semuanya saling berhubungan. Oke Sobat Spansik, biar ilmunya makin nempel, mari kita lakukan rangkuman super cepat dari semua misteri yang udah kita pecahkan barusan. Siap-siap, fokus ya. Ini intinya inti. Oke, tes kilat. Dika, sumber daya alam yang ditambang, kayak minyak, itu tidak dapat diperbarui. Kalau hutan lindung, fungsinya buat mencegah banjir. Sejarah, kerajaan tertua itu Kutai, dan Gajah Mada itu dari Majapahit. Sip, terakhir, ekonomi. Ada 3. Produksi itu membuat, distribusi itu menjual, dan konsumsi itu menggunakan atau memakan. Beres. Jadi gitu Sobat Spensix. Intinya, belajar IPS itu bukan cuma buat ngejar nilai, tapi biar kita jadi lebih bijak, lebih ngerti cara kerja dunia, lebih sayang sama alam, dan lebih menghargai sejarah bangsa kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaan buat kamu renungin sambil nunggu azan maghrib. Setelah tahu bedanya hutan produksi yang diambil hasilnya sama hutan lindung yang melindungi kita, kira-kira ada nggak sih hal kecil yang bisa kamu lakuin buat ikut melindungi alam? Oke deh Sobat Spansix, segitu dulu sesi kita kali ini. Semoga jadi makin paham dan semangat ya belajarnya. Ingat, tolobul ilmi atau mencari ilmu itu juga ibadah loh. Betul, sebagai pelajar kita harus selalu SMP Negeri 6, berkarakter, unggul dalam prestasi, santun dalam aksi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.